Bali sudah sejak lama menjadi wajah Indonesia. Pesona Pulau Dewata telah menjadi perbincangan mancanegara sejak pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pulau ini juga dianggap sebagai representasi budaya, tradisi, serta eksotisme negeri ini yang menawarkan kesejukan tanpa tanding. Bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi juga berbagai karya seni bercita rasa dunia tercipta di sini, dibuat oleh seniman-seniman berbakat terlahir dari kebijakan yang luar biasa dari Raja Ubud Bali. Pulau Dewata merupakan magnet wisatawan lokal dan mancanegara. Tiap waktu, mereka berbondong-bondong datang ke Bali, mencari sejumput kesenangan dan mengharap pesta terus berdendang hingga matahari terbit. Begitu melesatnya Pulau Bali dengan keindahan dan eksotisme tidak lahir dari ruang yang kosong. Namun terdapat peran seorang seniman dan pelukis asal Jerman bernama Walter Spies. Berkat kontribusinya lewat kesenian, khususnya seni rupa, Bali pelan-pelan dikenal dunia. Spies merupakan pelukis aliran primitivisme yang berasal dari Jerman. Lahir pada tanggal 15 September tahun 1895 di Moskow, Rusia. Menumpang kapal Hamburg, Spies meninggalkan Jerman pada Agustus tahun 1923. Ia tiba di Batavia awal Oktober tahun 1923 dan langsung pindah untuk menetap di Bandung. Spies bekerja sebagai pianis mengiringi pertunjukan film bisu yang diputar di gedung bioskop. Waktu luangnya diisi dengan melukis dan bermain musik dengan seniman imigran Rusia. Di jantung Hindia Belanda, Spies dihadapkan pada perbedaan hak-hak orang putih dan non-putih, penguasa dan yang dikuasai seperti di mana saja kolonialisasi berlangsung. Ini membuatnya bersimpati pada yang lemah walaupun tak diwujudkan pada karya-karyanya secara eksplisit. Dari Bandung Spies pindah ke Yogyakarta di mana kebudayaan Jawa masih kuat pesonanya. Ia melanjutkan pekerjaannya sebagai pianis di sebuah klub Belanda, De Vereniging, menghibur kaum elit kolonial, seperti pedagang kaya, administrator, dan pemilik perkebunan. Kedekatannya dengan lingkar elit Belanda ini memberinya kesempatan menjadi tamu kehormatan Sri Sultan Yogyakarta dalam sebuah perjamuan. Untuk pertama kalinya Spies menyaksikan dan menikmati pertunjukan orkestra gamelan pengiring para penari keraton yang gemulai menarikan tarian klasik Jawa. Minat artistik Spies terhadap kesenian asing terbangkitkan dan membawanya pada pekerjaan baru, konduktor orkestra gamelan keraton. Spies memakai seluruh energinya untuk mendalami musik gamelan. Beserta 30 musisi gamelan ia berlatih bersama dan menyesuaikan nada-nada piano dengan nada gamelan. Dialah yang pertama kali memperkenalkan notasi angka bagi gamelan di Keraton Yogyakarta. Spies mulai dikenal oleh lingkaran seniman Belanda, seperti Jaap Koens, seorang musikolog, dan Rudolf Bonnet, pelukis. Sedangkan keterlibatannya dengan gamelan Jawa membuatnya mendalami filosofi Jawa yang sangat menjaga harmoni dan keselarasan dengan alam. Meski begitu, Spies tetap membuat lukisan dan dijual dalam beberapa kesempatan. Salah satu yang terkenal yakni lukisan berjudul Laterna Magica, yang dianggap menandai transisi antara gaya lukis Eropa dan keasyikannya dengan eksotisme Asia. Pada 1925 untuk pertama kalinya Spies mengunjungi Bali sebagai tamu Cokorda Gede Raka Sukawati, bangsawan Bali dari Puri Sukawati, Ubud. Kunjungan ini kemudian disusul dengan kunjungan-kunjungan berikutnya karena kesan mendalam Spies akan kebudayaan Bali. Bali dengan budaya Hindu, memiliki gaya hidup, ritual,
tari dan musik yang sangat berbeda dengan Jawa. Keseharian orang-orang Bali yang artistik dan dinamis dalam pandangan Spies membuatnya memilih tinggal di Bali. Setelah pada 1927 pengunduran dirinya sebagai konduktor orkestra gamelan dikabulkan Sultan Yogyakarta. Mulanya Spies tinggal di Puri keluarga Sukawati, namun segera Spies menemukan rumah untuk dirinya sendiri di desa Campuhan tidak jauh dari Ubud. Di tempat yang baru ini sebagian besar waktunya dihabiskan untuk melukis. Objek lukisan, teknik melukis serta materi yang berbeda dari Spies mulai menarik minat anak-anak muda Bali yang sering membuntuti kemanapun Spies pergi. Salah satu dari mereka yang tekun memperhatikan adalah anak Agung Gede Soberat. Orang-orang Bali biasa melukis tema pewayangan yang diambil dari cerita kepahlawanan Mahabharata dan Ramayana dengan tinta yang berasal dari arang tumbuk dicampur dengan air. Tinta ini disapukan pada sehelai kain panjang dan bidang gambar biasa diisi penuh dengan hiasan lengkungan-lengkungan dari sulur-sulur tanaman di sela-sela tokoh pewayangan, baik itu para dewa ataupun para pahlawan. Fungsi lukisannya pun merupakan fungsi ritual, di mana di saat upacara, pendeta Hindu akan menceritakan isi lukisan berisikan filosofi kehidupan. Persahabatan Spies dengan Soberat terjalin dan kemudian Soberat membawa beberapa karyanya untuk diperlihatkan kepada Spies. Spies berkomentar, "Mungkin kamu dapat mencoba menggambar sesuatu yang lain sebagai gantinya. Misalnya kehidupan sehari-hari, seperti petani yang akan berangkat ke sawah bersama sapinya, atau perempuan-perempuan yang berjualan di pasar." Soberat pun mengikuti nasihat Spies. Setelah itu, Soberat membawa sepupunya anak Agung Gede meregrek dan segera diikuti yang lainnya. Tempat tinggal Spies lambat laun dikenal sebagai tempat pertemuan anak-anak muda Bali yang tertarik untuk melukis dengan gaya baru dan materi baru. Sebaliknya, Spies dengan tekun keluar masuk desa untuk mendengar, menyaksikan dan mengamati acara-acara ritual keagamaan yang merupakan paduan dari seni visual, musik, tari, teater dan sastra. Spies semakin dikenal masyarakat Bali, terlibat dalam persiapan berbagai acara di desa-desa bahkan ikut serta memberikan masukan yang berhubungan dengan acara kesenian di desa. Pengetahuan, minat, bakat, ketelitian dan kerja keras Spies muncul dalam dokumentasi-dokumentasinya mengenai Bali, baik berupa catatan, sketsa, lukisan, fotografi maupun kreasi musik dan tari. Tak sekedar melukis, Spies juga terlibat secara aktif proyek dan kegiatan seni lainnya. Ia menjadi koreografer, desainer, naturalis, fotografer, kurator, hingga konsultan film. Sederet predikat tersebut membikin Spies seperti selebritas. Dengan statusnya ini pula, Spies seringkali menjadi pemandu para tamu asing yang ingin melihat Bali secara langsung, tak semata dari bingkai lukisan. Tamu-tamu Spies bukan orang sembarangan, bintang film, miliarder, hingga bangsawan yang berkunjung ke Bali saat itu. Inilah yang lantas membikin popularitas Bali perlahan meroket di luar negeri. Cerita dari mereka yang abis melancong ke Bali menyebar begitu masif. Rata-rata mereka punya pendapat yang sama. Di Hindia Belanda, tanah yang jaraknya terbentang ribuan kilometer dari Eropa, terdapat surga dunia. Spies pun terlibat dalam dokumentasi film mengenai Bali. Dia menjadi narasumber yang penting bagi ahli-ahli sejarah, antropolog, arkeolog, penulis, seniman mancanegara yang tertarik dengan budaya Bali. Lukisan-lukisan Spies banyak diminati kolega dan kolektor. Pengaruh pandangan orientalis terhadap mistisisme timur sangat kental dalam lukisan-lukisan Spies selama dia menetap di Bali. Ia secara visual memotret keindahan alam yang diidealkan. Eksotisme dan mistisisme ditonjolkan melalui tema-tema kehidupan di alam yang harmonis.
Gaya ini sangat berpengaruh pada seniman-seniman Bali yang mengalami metamorfosa rupa di penghujung tahun 1920. Salah satu karya Spies yang memperlihatkan transformasi spiritualnya adalah Iseh Im Morgenlicht 1938 dan Oil on Board. Alam mistis Bali dimunculkan dalam pemandangan Iseh di pagi hari. Atap-atap rumah tradisional disederhanakan dan ditonjolkan keberadaannya melalui sapuan cahaya matahari pagi. Bentuk-bentuk persegi dari atap-atap ini diimbangi dengan alur-alur persawahan yang luwes dan dinamis di sisi kiri. 4 pohon kelapa menjulang tinggi menguatkan kesan lokasi pedesaan di areal perbukitan yang cantik. Sapi berjalan dengan setia di belakang tuannya, sang petani. Eksotisme alam tropis dimunculkan dalam detail rimbunnya tumbuhan tropis yang sedang direnungi oleh seorang petani dengan kaping di bawah sebuah pohon kelapa. Kepercayaan Bali atas makrokosmos dan mikrokosmos, di mana alam semesta terdiri dari manusia, binatang dan tumbuhan, muncul secara kuat dalam karya-karya Spies yang selalu menggambarkan harmonisasi ketiga perwakilan alam mikro tersebut. Aktivitas sehari-hari merupakan tema yang banyak dikerjakan oleh murid-murid Spies, menggantikan tema klasik Mahabharata ataupun Ramayana. Pada 1927 bersama dengan Jeb Koons, Spies terlibat dalam usaha pelestarian preservasi budaya, terutama musik. Kepedulian Spies pada budaya Bali berlanjut. Bersama dengan Rudolf Bonnet, Cokorda Gede Raka Sukawati dan I Gusti Nyoman Lempat, Spies membentuk Pitamaha di tahun 1936. Pitamaha merupakan wadah bagi seniman-seniman Bali dari berbagai pelosok untuk berbagi pengetahuan, terutama mengenai seni lukis Bali gaya baru. Melalui Pitamaha, Spies, Bonnet bersama Cokorda Gede Raka Sukawati dan I Gusti Nyoman Lempat berusaha memproteksi karya seni Bali yang berharga, seperti artefak, lukisan klasik gamelan tua dan benda-benda kuno lainnya dari serbuan turis. Bukan saja dalam hal seni lukis, pada suatu waktu Walter Spies menonton tari Sanghyang Jaran lantas ia tertarik menciptakan tarian yang bisa disuguhkan untuk para pelancong. Keinginan Walter Spies tersebut dilontarkan kepada Iwayan Limba. Dari tari Sanghyang Jaran itulah, tahun 1930 Limbak lantas berkolaborasi dengan Spies menciptakan versi pertunjukan dramatis Sanghyang dengan memasukkan kisah epik Ramayana. Tarian ini pertama kali dipentaskan pada tahun 1930, dan inovasi tersebut mereka bawa dalam sebuah tur dunia. Alhasil tarian ini semakin populer melahirkan tarian yang kelak dikenal sebagai tari kecak. Menjelang dekade keempat abad 20, peperangan mulai melingkupi benua Eropa dan Asia. Agresi Jerman, Italia dan Jepang ke berbagai negara menimbulkan ketegangan luar biasa. Hal ini membawa konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi warga Jerman di wilayah Hindia Belanda. Para administrator Belanda mulai bertindak represif terhadap warga Jerman, termasuk pada Spies. Spies dituduh melakukan penyimpangan perilaku seksualitas, dan untuk itu mereka mengirim Spies ke penjara pada tanggal 31 Desember tahun 1938. Spies baru dibebaskan 9 bulan kemudian, namun pendudukan Jerman atas Belanda 1940 membawa Spies yang baru menikmati kebebasannya selama 6 bulan kembali masuk penjara. Dalam salah satu pelayaran yang membawa tahanan Eropa keturunan Jerman, kapal Van Imhoff yang penuh sesak, karam dihantam bom oleh pesawat terbang Jepang antara Padang, Sri Lanka. Walter Spies termasuk salah satu yang tidak ditemukan. Membuat kita lupa sejenak dengan realitas sifat-sifat agresif objek lukisan, seperti letusan Gunung Agung yang melenyapkan kehidupan di sekitarnya.
Walter Spies menemukan spiritualismenya dalam budaya Bali. Karya-karya lukis Spies memperlihatkan sikap berserah orang-orang Bali pada kehendak dewata untuk hidup harmonis dengan alamnya. Melalui eksotisme dan mistisisme Bali, Spies menemukan dunia timur yang dia idealkan. Saat ini, lukisan dari Spies menjadi karya seni berharga yang diburu oleh para kolektor. Tidak hanya itu, rumah yang pernah ditinggali oleh Spies juga memiliki nilai sejarah penting tersendiri bagi masyarakat Bali. Nama-nama besar pelukis Ubud pun lahir, seperti I Gusti Nyoman Lampat, Anak Agung Gede Soberat, I Gusti Made Deblok, Ida Bagus Gelgel, Ida Bagus Nyana, I Cokot, serta Ida Bagus Poleng. To be away from Bali for more than a month is more than I can stand. I am so terribly homesick, I can hardly wait. Berada jauh dari Bali lebih dari sebulan itu lebih dari yang bisa saya tahan. Saya sangat rindu pulang, dan tak sabar untuk menunggu pulang.